Melarikan diri ke Sulut, tersangka pembunuhan di Bali berhasil ditangkap. Dinkes Manado targetkan 12 SPPG segera kantongi SLHS. Kunjungan kerja ke Maluku, Wapres Gibran Rakabuming Raka tinjau sejumlah fasilitas. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Kamis 16 Oktober 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Subdit Jatanras Polda Sulawesi Utara berkolaborasi dengan Polresta Denpasar berhasil menangkap tersangka pembunuhan yang terjadi pada tanggal 13 Oktober lalu dengan inisial KM alias Kamal. Usai melakukan aksinya, tersangka melarikan diri ke Provinsi Sulawesi Utara dan berhasil ditangkap di Kelurahan Madidir, Kota Bitung pada tanggal 14 Oktober malam. Pelarian KM alias Kamal, tersangka kasus pembunuhan sadis terhadap kekasihnya di Kuta Bali, akhirnya berhenti di Sulawesi Utara. Pelaku yang sempat viral ini ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulut. Penangkapan ini merupakan hasil koordinasi dan kerjasama intensif antara Kepolisian Polres Denpasar dan jajaran Resmob di Polda Sulawesi Utara. Sementara itu, Katim Resmob Polda Sulut Kompol Freli Regapat bilang, kasus pembunuhan ini sendiri terjadi pada Senin 13 Oktober 2025 sekitar pukul 17.39 WITA. Korban yang diidentifikasi bernama Endang Sulastrin umur 41 tahun ditemukan tewas mengenaskan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Patimura Legian, Kuta Badung, Bali. Korban ditemukan dengan luka sayat yang sangat parah di bagian leher. Usai melakukan aksinya, keesokan harinya pelaku memesan tiket pesawat dan terbang dari Bali menuju Bandara Samratulangi Manado. Itu berawal dari informasi dari Kanit Resmob Polresta Denpasar tentang adanya kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Polda Bali. Diduga pelakunya melarikan diri ke arah Sulawesi Utara. Nah, dasar itu kami menerima informasi sambil menunggu tim Resmob yang sudah berangkat dari Bali menuju ke Manado. Setelah di Manado kami lakukan koordinasi, saya pun laporkan kepada pimpinan saya, dalam hal ini Kasubdit Jatanras bersama Dirkrim Sesuai perintah beliau, kami backup melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap pelaku yang diduga juga ber-KTP-nya dari Sulawesi Utara. Saat dilakukan interogasi, pelaku juga berencana akan melarikan diri dari Kota Bitung menuju Pulau Obi, Kabupaten Maluku Utara. Saat ini tersangka sudah diserahkan ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Polres Minahasa Selatan melalui tim Reskrim Unit Tipiter menangkap 4 orang dalam kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan solar di wilayah Minahasa Selatan. Inilah barang bukti kendaraan roda 4 yang digunakan oleh para terduga pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar yang berhasil diamankan petugas. Selain itu, petugas juga menyita barang bukti BBM yang dikemas di dalam galon. Dari pengakuan para terduga pelaku, mereka membeli BBM bersubsidi di lokasi SPBU dengan modus menggunakan banyak barcode Pertamida. Dan diduga ini ada permainan dengan petugas SPBU. 3 orang terduga pelaku dengan modus operasi yang berbeda telah ditahan beserta barang bukti BBM dan kendaraan. Sementara 1 pelaku lain meski sudah ditangkap namun sopir dan kendaraannya masih dalam pengejaran petugas karena berhasil melarikan diri.
Kanit Tipiter Satreskrim Polres Minahasa Selatan membeberkan BBM yang dikumpulkan oleh para terduga pelaku akan dijual kembali ke pedagang pengecer di daerah Minahasa Selatan atas seperti daerah Motoling, Tompasuk Baru, dan Modoinding. Jadi kami Polres Minahasa Selatan, khususnya Satuan Reskrim Polres Minahasa Selatan, dalam hal kegiatan operasi Dian Samrat yang telah kami lakukan beberapa hari kemarin. Dalam hal kegiatan tersebut kami berhasil menjaring ada 4 yang kami duga sebagai pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak. Nah, dalam 4 terduga pelaku tersebut yang dapat kami sebutkan di sini ada salah satu inisial CM. Dalam hal kegiatan pengangkutan yang dilakukan, dia menggunakan R4 jenis Kijang. Nah, dalam muatannya tersebut di dalam kendaraan itu terdapat 14 galon jenis BBM Pertalite. Terus juga ada di sini salah satu pelaku juga inisial SR menggunakan kendaraan roda 4 jenis Kijang pickup. Di situ dalam muatannya juga terdapat ada 10 galon dengan kapasitas 35 liter, 1 galon kapasitas 30 liter dan 1 galon lagi kapasitas 20 liter. Ada juga di sini ya, inisial air menggunakan roda 4 jenis Daihatsu Grand Max. Di situ kami temukan ada 12 galon BBM jenis Pertalite. Dan yang terakhir di sini ada inisial NA alias AA. Nah, di situ kami berhasil mengamankan ada 29 galon Pertalite dan 11 galon bahan bakar minyak jenis solar. Keempat terduga pelaku dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan tuntutan ancaman penjara selama 6 tahun. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan. Saudara, Kota Manado dalam beberapa pekan terakhir sering terjadi kebakaran. Data dari Dinas Pemadam Kebakaran Pemkot Manado sepanjang tahun 2025 periode Januari hingga Oktober total ada 107 kebakaran. Kasus kebakaran yang terjadi di Kota Manado sepanjang tahun 2025 didominasi akibat hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Setidaknya Dinas Pemadam Kebakaran Manado telah menangani 107 kasus kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Manado Jimmy Rotin Sulu bilang, jumlah kasus ini berdasarkan periode bulan Januari hingga bulan Oktober 2025. Jumlah kebakaran pada 2025 turun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2024 terjadi 134 kasus kebakaran. Selain bangunan, petugas damkar juga menangani kebakaran non-bangunan, seperti kendaraan, kebakaran lahan, serta kasus kebakaran lainnya. Tahun 2025 ini sampai bulan Oktober ini, sampai hari ini, hari Rabu, bahwa ada 107 kebakaran, 70 gedung atau bangunan, sementara 37 non-bangunan. Non-bangunan itu paling seperti kendaraan, demikian juga alang-alang, demikian juga listrik, tiang listrik, korsleting di luar bangunan yang kita tangani. Terjadi 3 korban meninggal dunia, demikian juga 3 luka dan 2 luka ringan, seperti itu. Penyebabnya dugaannya paling banyak terjadi dari arus listrik, arus pendek listrik ya Pak Danton. Paling dugaannya seperti itu paling. Kita sebenarnya sudah melakukan upaya pencegahan dengan turun ke kelurahan maupun secara langsung melalui Red Card tenaga relawan kami, dan mengadakan sosialisasi langsung dan sebagainya agar supaya masyarakat itu bisa lebih waspada. Dengan banyaknya kasus kebakaran, masyarakat diimbau untuk lebih waspada, yaitu dengan memperhatikan aliran serta colokan listrik yang berpotensi terjadinya kebakaran. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Dinkes Manado targetkan 12 SPPG segera kantongi SLHS akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, program makan bergizi gratis di Taman Kanak-Kanak Bernadette, Kota Manado sudah berjalan selama 9 bulan. Sejauh ini pihak sekolah bilang distribusi makanan berjalan lancar. Namun ada penanganan khusus untuk siswa yang memiliki alergi makanan tertentu. 9 bulan sudah program makan bergizi gratis di Taman Kanak-Kanak Bernadette berjalan. Saat ini sebanyak 35 anak-anak menerima makan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kodim 1309 Manado yang jaraknya tak jauh dari sekolah. Sejak bergulir di awal Januari lalu, pihak sekolah mengaku program MBG berjalan lancar relatif tanpa kendala. Namun pihak sekolah juga turut memberikan data siswa yang alergi makan ayam dan telur. Terdapat 5 siswa di sekolah ini yang alergi makan daging dan telur ayam, sehingga khusus anak-anak yang alergi tersebut mendapatkan menu tersendiri. Selama ini pengalaman kami dari Januari sampai dengan ini, untuk makan anak-anak masih tetap terjamin, tidak ada keluhan untuk makanan-makanan yang seperti yang didengar-dengar, ada yang keracunan atau apa itu. Tapi pengalaman kami selama ini, kami masih aman-aman saja. Kami dapat informasi juga bahwa ada anak yang alergi makanan tertentu di sekolah ini. Bagaimana kemudian langkah penanganan bersama dengan pihak dapur? Selama ini kami menyampaikan kepada SPPG tentang anak-anak yang alergi ayam, telur. Nah, jadi ketika kami sampaikan kepada mereka, anak-anak yang tidak bisa makan telur, ayam, nah mereka mengadakan makanan yang tidak alergi. Jadi ketika dibawa makanan itu sudah ada tanda makanan ini untuk anak-anak yang alergi. Brokoli deng, nanti deng apa deng pisang deng nasi. Oke, DP rasa bagaimana, Dek? Enak. Oke. Nah, Alvaro tiap hari makan bergizi gratis itu enak. Saya sukanya makan sayuran. Oke, ya. Setiap hari kita dan mama suka goreng sayuran. Dari pantauan pada pembagian MBG hari Rabu pagi, menu makanan yang dibagikan yakni nasi putih, tahu goreng, ikan, sayur, serta buah pisang. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Manado menargetkan 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang beroperasi segera mengantongi sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS. Langkah percepatan penerbitan SLHS ini sebagai tindak lanjut surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mencermati adanya kasus keracunan pada program MBG, Dinas Kesehatan Manado menargetkan percepatan penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi bagi 12 SPPG yang mendistribusikan MBG. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado Bobby Kereh bilang, saat ini sudah ada 8 SPPG yang tengah menjalani proses penerbitan SLHS. Sementara sisanya sedang dalam tahap persiapan dan sudah mengajukan permohonan. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh SPPG untuk mengantongi SLHS, yakni setiap karyawan atau relawan SPPG harus sudah mengikuti pelatihan penjamah makanan, SPPG yang beroperasi harus sudah menjalani inspeksi kesehatan lingkungan dari puskesmas setempat dan wajib menjalani pemeriksaan laboratorium, sampel air dan usap alat makan. Penerbitan sertifikat layak higienis di Kota Manado itu sampai saat ini SPPG yang ada di Kota Manado itu berdasarkan data terakhir dari KPPG itu ada 12 SPPG yang ada di Kota Manado. Data terakhir sudah ada 8 SPPG yang sudah melakukan pelatihan penjaga makanan yang merupakan salah satu syarat untuk penerbitan SLHS. Nah, untuk SPPG, 4 SPPG sementara berproses untuk permohonan pelatihan penjamah makanannya, dan juga untuk dalam rangka penerbitan SLHS ini bukan hanya sertifikat penjamah makanan yang menjadi syarat. Jadi ada
tiga persyaratan. Yang pertama harus adanya sertifikat penjual makanan. Yang kedua harus adanya pengisian formulir inspeksi kesehatan lingkungan yang dilaksanakan oleh yang saat ini sementara dilaksanakan oleh petugas sanitasi yang ada di puskesmas. Pemerintah berupaya mempercepat penerbitan SLHS dengan menurunkan petugas yang akan melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di SPPG sebagai tindak lanjut surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. SLHS ini diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan dan kualitas makanan yang dihasilkan dari dapur MBG. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, belasan tahun tak dirawat, kondisi kolam renang Ranowangun Sario memprihatinkan. Selain gedung rusak parah, air kolam renang pun sejak tahun 1999 belum pernah diganti. Menyikapi hal ini, Gubernur Julius Selvanus berkomitmen untuk merenovasi fasilitas olahraga tersebut agar layak digunakan. Seperti inilah kondisi kolam renang Ranowangun Sario, Kota Manado saat ini. Bangunannya terlihat rusak dan berlumut, juga bagian atap podium sudah berlubang dan hampir runtuh. Belum lagi kondisi air kolam yang terlihat sudah menghijau dan berlumut. Ubin lantai juga telah mengelupas, menambah kumuh kondisi kolam renang kebanggaan warga Manado ini. Samuel Timporok, penjaga kolam renang, mengaku terakhir kali air kolam renang ini diganti pada tahun 1999 silam. Sejak itu, air kolam hanya mengandalkan water treatment dengan zat kimia hingga pada tahun 2023 lalu dan telah terlantar hingga saat ini. Ini kok berbicara orang ini yang kerja di sini, tentu kan di mana kalau memang orang mau berusaha jadi bersih. Cuman kan dalam arti kan sekarang ini air nggak ada. Mau air penggantian mana nggak ada. Nah sekarang kalau kita vakum habis air, apakah 2023 air cuma sampai sini? Nah sekarang kalau kita vakum habis air, nah sekarang apakah orang mau tambah? Nggak ada. Gitu. Karena kan sampai kalau Bapak Gubernur, Bapak ngomong tadi begitu, kan nanti Gubernur sekarang baru ada kepedulian, itu tuh DP basah. Yang dulu mana ada kepedulian? Nggak ada. Oke, siap. Kita kerja di sini dari tahun 85. Ini 1999 pengakuan penjaga di situ. Air tidak pernah diganti. Ini 2025 sudah berapa gubernur sekali lagi. Saya bertanggung jawab. Maka saya melihat itu. Tapi kita tunggu ya. Saya akan memulakan aksi yang positif lah ya. Yang positif. Hari ini kami nggak punya anggaran untuk itu, tapi gubernur punya uang untuk itu. Ya, saya punya kolam renang. Ya, tentunya kolam renang saya akan jadikan acuan untuk bagaimana kolam renang yang kita miliki saat ini yang sangat primitif ini, yang sangat tertinggal ini, ya dibandingkan dengan kolam renang internasional ya, kita sudah ini sangat lama sekali kolam renang kita harus direnovasi, tempatnya juga harus direnovasi, ini juga perlu waktu ya. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus usai meninjau kolam renang Ranowangun bilang sangat prihatin dengan kondisi kolam renang yang dibangun pada tahun 1985 tersebut. Gubernur menegaskan telah melakukan perbaikan awal kolam dengan menggunakan dana pribadi dan akan mengalokasikan dana perbaikan kolam secara menyeluruh di tahun 2026 mendatang. Sehari setelah kunjungan ke kolam renang, Gubernur telah memerintahkan dinas terkait untuk mengawal proses perbaikan awal dan pembersihan lingkungan sekitar kolam renang. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, guna memudahkan perjalanan dan aktivitas belanja masyarakat sekaligus mendukung usaha mikro kecil menengah serta kemajuan transportasi online lokal, warga di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, Sulawesi Utara menciptakan sebuah aplikasi berbasis transportasi online lokal yang bernama BeRide. Peluncuran aplikasi BeRide berbasis transportasi online lokal ini digelar di lapangan olahraga Molibagu, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara yang dihadiri pemerintah setempat, warga, dan pelaku UMKM lokal. Aplikasi karya anak daerah ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam memesan layanan transportasi maupun belanja kebutuhan harian hanya melalui telepon genggam.
Selain layanan antar jemput penumpang, B-Ride juga menghadirkan fitur pengantaran makanan yang tentunya sangat membantu para pelaku UMKM, tidak terkecuali belanja kebutuhan rumah tangga dari toko-toko terdekat. Pihak pengembang berharap hadirnya aplikasi B-Ride dapat menjadi solusi transportasi digital di Bolaang Mongondo Selatan, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga setempat. Ini untuk menjawab beragam keinginan masyarakat seperti menjadi driver atau membuka merchant yang selama ini mungkin belum terpikirkan lewat media sosial. Jadi itu menjadi suatu ide gagasan kami untuk bagaimana menjebatani antara driver dengan merchant dalam satu aplikasi yang kami sebut dengan B-Ride. Jadi harapan kami dengan adanya B-Ride ini bisa meningkatkan UMKM dan juga pendapatan masyarakat Bolaang Mongondo Selatan. Alhamdulillah untuk aplikasi B-Ride ini sangat-sangat membantu bagi kami sebagai mitra B-Ride. Omset kami meningkat dan untuk pelayanannya memuaskan. Adanya aplikasi ini ada peningkatan kira-kira berapa persen dari sebelumnya? Bisa sampai 10%. Kalau tergantung sih, kalau biasanya kalau hari-hari rame itu dari hari Senin sampai hari Jumat hari kerja itu rame. Kehadiran B-Ride yang berbasis transportasi online lokal ini mendapat dukungan dari pemerintah setempat yang diharapkan tidak hanya ada di Bolaang Mongondo Selatan, namun bisa sampai ke daerah lain yang sangat membantu meningkatkan perekonomian warga. Harapan kami ke depan bahwa B-Ride ini bukan sekedar cuman di Bolaang Mongondo Selatan, tapi bisa di BMR, khususnya yang ada di Bolaang Mongondo Raya ini. Kenapa ini kami mendukung? Karena semua kena imbas daripada aplikasi ini. Pelaku UMKM, kemudian para Gojek, dan para pelaku usaha lain. Tengah-tengah efisiensi, paling tidak ini membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, bukan saja di Bolaang Mongondo Selatan, tadi dilaporkan bahwa di Kota Mobagu sudah ada dan di Gorontalo. Dengan hadirnya aplikasi ini, masyarakat Bolaang Mongondo Selatan kini memiliki alternatif transportasi dan layanan online lokal yang tidak kalah dengan aplikasi nasional. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi kunker ke Maluku, Wapres tinjau sejumlah fasilitas akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Dalam lawatannya kali ini, Wapres meninjau sejumlah fasilitas strategis serta menyapa langsung masyarakat di Pasar Mardika, Ambon. Kunjungan kerja ke Maluku, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau bendungan Waiapo di Kabupaten Buru dan PLTMG 30 MW di Desa Waai, Kabupaten Maluku Tengah. Tidak hanya meninjau infrastruktur, Wapres Gibran juga menjumpai para pedagang di Pasar Mardika, Kota Ambon. Di pasar ini, Wapres Gibran menyapa dan berbincang langsung dengan pedagang. Usai dari pasar, Gibran juga menyempatkan diri melakukan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Hijrah Desa Batu Merah. Saat ditanya wartawan mengenai capaian 1 tahun masa jabatan dan provinsi mana saja yang telah dikunjungi, Gibran hanya menjawab singkat. Provinsi mana saja Pak yang sudah dikunjungi kerja Pak? Ini baru nyampe ya. Bukan, sudah selama ini di provinsi mana-mana saja Pak? Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Saudara, Bea Cukai Pantoloan Palu musnahkan ratusan ribu rokok ilegal dan minuman keras pada Selasa siang. Barang ilegal itu hasil penyitaan sejak tahun 2023 sampai 2024. Ada sekitar 618 ribu lebih rokok berbagai merek disita. Rokok ini dikategorikan ilegal karena tidak memiliki pita cukai atau memakai pita cukai palsu.
Selain rokok ilegal, kantor pengawasan dan pelayanan tipe Madya Pabian C Pantoloan Palu juga menyita sebanyak 253 botol minuman keras ilegal. Penyitaan ini dilakukan di 6 kabupaten dan kota serta 1 kabupaten di Sulawesi Barat yang masuk di wilayah pengawasan Bea Cukai Palu. Kepala Kantor Bea Cukai Pantoloan Palu, Krisna Wardana bilang, khusus rokok ilegal, kebanyakan produsen berasal dari Pulau Jawa dibawa melalui jalur laut, kemudian didistribusikan ke tempat terpencil dengan harga murah. Sementara minuman keras berbagai merek ini disita dari distributor yang tidak memiliki izin penjualan. Rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar, sementara minuman keras dibuang ke dalam tong yang telah disediakan. Undang-undang kami 25 tahun penjara. Kemudian dalam penyelesaian perkara tindak pidana rokok ilegal atau minuman keras ilegal, ini sesuai dengan Undang-Undang Asal Cipta dan Omnibus Law, itu diberi kesempatan kepada mereka untuk menggunakan alternatif penyelesaian retroaktif justice dengan menggunakan hukum remedium, yaitu membayar denda sebesar 3 kali nilai terhutangnya. Biasanya mereka pilih yang 3 kali terhutang daripada masuk penjara. Cuman ada juga yang masuk penjara. Kantor Bea Cukai Pantoloan Palu masih terus melakukan pengawasan dan penindakan, mulai dari jalur distribusi sampai titik pasaran di daerah terpencil. Para pelaku baik pendistribusi dan produsen diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara atau membayar denda 3 kali nilai barang ilegal itu. Alrim Talara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, sebanyak 125 pasangan dari 15 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara mengikuti pernikahan massal yang difasilitasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkai, menjadi saksi pernikahan para pasangan yang menikah di Geraha Gubernur. 125 pasangan menjalani pemberkatan nikah dan pencatatan sipil yang dipusatkan di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Kota Manado Selasa sore. Wakil Gubernur Victor Mailangkai menjadi saksi pernikahan dalam kawin massal kali ini. Selain Wakil Gubernur, sejumlah kepala daerah baik bupati maupun wali kota juga hadir dan menjadi saksi pernikahan untuk warga yang menikah sesuai domisili. Pencatatan dan pemberkatan nikah massal ini menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam melayani dan melindungi hak dasar masyarakat. Dengan dilakukan pernikahan massal, maka status hukum dari keluarga suami istri ini menjadi sah secara hukum, tapi tidak hanya sampai di situ. Ini merupakan momentum untuk mempererat tali kasih, tali saling mengasihi, saling mencintai antara suami istri dalam menjaga keutuhan keluarga yang baru disahkan secara hukum oleh negara. Bukan memberkati keluarga yang baru disahkan ini, dan juga ada penyerahan penghargaan pelayanan yang baik tadi. Itu memotivasi kita untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat, bagi rakyat, dan ada Bapak Gubernur menyerahkan, memberikan penghargaan bagi keluarga harmoni. Tentunya ini suatu kebanggaan besar buat kami di daerah dan khususnya buat para pasangan. Kapan lagi saksi pernikahan, saksi dari pihak prianya Pak Wakil Gubernur, saksi dari pihak wanitanya kami sebagai bupati, dan kemudian disaksikan bersama oleh kita semua, tentu menjadi semangat buat para pengantin baru untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bisa membuat generasi penerus selanjutnya lebih siap. Salah satu pasangan nikah massal asal Kabupaten Minahasa Utara mengakui program ini sangat membantu mereka karena dipermudah saat proses pengurusan administrasi. Karena kebetulan kita sendiri dan tak di orang boleh datang sini. Lagi orang dah kawin ini, dipisahkan saja di pertentangan sipil, Bapak Wakil Gubernur. Itu orang dong. Kalau mau yang lain-lain kan paling tak dipisah sini cuma orang tua atau apa. Paling orang Bapak Wakil Gubernur langsung dipisah. Jadi orang bersyukur, apalagi orang jadi wakil dari. Apalagi kan ini gratis tuh lagi kan, orang dari keuangan. Paling tak cuma ongkos ke kamari dong, untuk nak keluar ini. Biasanya kan semua gratis kak. Dan gitu orang sudah pemberkas, tanpa orang repot-repot bola-balik dan kak. Jadi lagi yang hadir-hadir sini dah lihat orang ada pemberkatan kan, biar orang banyak kan. Terusnya udah hadir juga orang-orang sembarangan juga, tidak dari pejabat-pejabat datang hadir.
Di kegiatan ini juga turut diserahkan berbagai penghargaan Gubernur Sulut kepada keluarga harmonis yang membina rumah tangga hingga 50 tahun, serta penghargaan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota. Yanemika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Natasha Mewoh pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.